Bentuk organisasi yang saat ini sedang menjadi trending topik itu adalah Agile Organization. Nah, apa dan bagaimana penjelasan tentang Agile Organization akan kita bahas dalam video ini. Metode pembahasannya adalah bedah literatur yang dalam kesempatan ini menggunakan 3 sumber literatur, yaitu dari studi.com, mckinsey.com, dan clearreview.com. Tentu bila sumber literaturnya ditambahkan, itu akan memberikan pemahaman dan insight yang lebih pula buat kita semua. Namun untuk kali ini literaturnya hanya 3. Tapi kalau Anda nanti setelah nonton video ini lalu ingin menambahkan wawasan buat kita semua, karena mungkin Anda literaturnya lebih banyak, silahkan ya, tambahkan di kolom komen. Yuk kita belajar bersama-sama, kita cari manfaat bersama. Nanti di penghujung video ini ada hal yang menarik, yaitu kita akan sama-sama dapatkan informasi bahwa selain Agile, ada lagi loh metode yang dinamakan DevOps. Kita baru belajar nih Agile, tapi ternyata ada lagi yang namanya metodologi DevOps. Ya, selengkapnya nanti kita akan dapatkan informasi mengenai DevOps ini dari literatur yang diambil dari plutora.com. Apa itu Agile? Dari studi.com disampaikan bahwa Agile itu adalah sebuah pendekatan yang biasanya dipakai untuk pengembangan perangkat lunak. Dan menyambung definisi Agile dari literatur ini, beberapa praktisi HR di lingkungan sekitar kita itu menyampaikan bahwa Agile Organization adalah organisasi yang biasanya ada di digital company dan startup company. Kedua pendapat itu sah-sah saja. Ya. Jadi kembali kepada literaturstudi.com. Untuk menjawab pertanyaan apa itu Agile, di studi.com ini disampaikan bahwa Agile adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang berupaya memberikan alternatif bagi metodologi tradisional. Yang notabene metodologi tradisional itu sangat bergantung pada dokumentasi, sangat mengikuti proses, kaku, dan tidak ideal untuk proyek pengembangan perangkat lunak. Sebab biasanya pengembangan perangkat lunak itu sangat dinamis sekali, bergerak dinamis dan berubah dengan cepat. Masih untuk mencari tahu arti Agile, sekarang dari segi terjemahan bahasa. Terjemahan kata Agile dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah tangkas, lincah, gesit. Namun pernah ada juga yang mengatakan Agile itu luas. Mungkin kata luas ini lebih cocok untuk memberikan gambaran yang lebih luas dari kata Agile. Sehingga bila kita sambungkan kata Agile Organization ini, maka dapat bermakna sebagai organisasi yang bertumbuh secara tangkas, lincah, gesit, dan luas untuk mengikuti perkembangan dan situasi yang terjadi dan sedang dihadapi oleh sebuah organisasi. Sekarang kita coba masuk ke dalam artikel berikutnya dari McKinsey, sebuah konsultan yang terkenal di dunia. McKinsey mengatakan dalam artikelnya bahwa organisasi itu dulunya dianggap sebagai mesin, namun sekarang sudah bertransformasi menjadi organisme yang terus hidup dan bertumbuh. Kalau kita lihat di dalam video ini, bentuk segitiga di sebelah kiri itu menggambarkan bentuk organisasi sebelum bertransformasi. Sedangkan yang di sebelah kanan berbentuk lingkaran itu adalah
organisasi yang sudah menjadi agile organization. Apa dan bagaimana perbedaan keduanya, kita akan pelajari bersama-sama. Bila sebuah organisasi dianalogikan sebagai mesin mobil, maka mesin tersebut atau organisasi tersebut tugasnya adalah mengantarkan atau menuju pencapaian visi organisasi. Jika mesinnya sudah tua, jarang ada loh mesin mobil yang diremajakan. Paling-paling hanya mendandani tampilannya, misalnya dengan dicat ulang, atau mengganti beberapa komponennya saja. Ujungnya saat sudah lelah ganti komponen, ganti part sana-sini, maka mobil yang sudah tua itu dijual lalu beli baru. Lebih lanjut dapat dianalogikan juga bahwa penggunaan gigi di dalam percepatan mesin mobil itu kalau dianalogikan adalah sebagai kondisi birokrasi dan hierarki dalam organisasi. Gigi yang tinggi dipergunakan untuk kecepatan tinggi. Jika menggunakan gigi rendah untuk kecepatan tinggi, bukan tidak boleh, tapi tidak sesuai hierarkinya. Beban kerjanya ketinggian. Gigi tinggi yang dipasang pada kecepatan rendah juga begitu. Ini menjadi hal yang tidak pas juga menurut hierarkinya. Saya jadi teringat cerita anekdot. Ada orang yang baru saja beli motor, sepeda motor maksudnya. Dan ini sepeda motor baru, crash dari showroom. Pada saat motor itu dicoba untuk menaiki tanjakan kecil, dalam rangka mau dimasukkan ke dalam rumahnya nih. Karena rumahnya kondisinya lebih tinggi daripada jalan di depan halamannya. Si pemilik motor ini berpikir secara logika, ini tanjakan supaya motornya kuat, saya pasang gigi 4 katanya. Lalu sesudah dipasang gigi 4, mulai digas pelan-pelan, kopling dibuka pelan-pelan, terus akhirnya motor tidak bisa nanjak. Oleh si pemilik dicoba berkali-kali, tidak bisa juga. Lalu diteleponlah showroomnya. Sambil komplain mengatakan, kamu jual motor ke saya, motornya motor jelek katanya. Masa tanjakan kecil aja nggak kuat? Ya, buat Anda yang mengerti tentang motor, pasti anekdot ini memberikan hiburan segar. Pasti Anda tertawa. Ya. Nah, kebalikannya juga di dalam agile organization. Dari sisi permesinan, agile organization ini less birokrasi, less hierarki, lebih cepat menghadapi perubahan, lebih cepat dalam mengambil decision, dan bersifat teaming up. Sehingga konsep agile yang memang selama ini diterapkan hanya untuk software development, itu dipercaya prinsip-prinsipnya dapat dipergunakan untuk organisasi lainnya. Dan dipercaya memiliki nilai lebih dalam menghadapi disruption era. Yang tentunya segala sesuatunya berubah dengan cepat, tidak menentu, bahkan tidak berpola. Lebih lengkap lagi, McKinsey dalam artikelnya menyampaikan bahwa Agile Organization itu dibagi dalam 3 blok. Kalau kita melihat gambar ini, itu ada 3 yaitu cross-functional team, itu blok pertama, lalu kemudian blok berikutnya adalah self-managing team, dan blok terakhir adalah flow to work pools. Untuk cross-functional team, atau dalam bahasa Indonesianya tim lintas fungsi gitu ya. Tim ini mendeliver produk atau project itu berasal dari lintas fungsi dan dari berbagai level organisasi
yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dapat memberikan hasil yang diinginkan. Dalam tim ini juga diperkuat oleh para product owner, product atau project owner untuk menentukan visi dan memprioritaskan pekerjaan. Biasanya, tim lintas fungsi ini dibentuk untuk proses-proses yang berhubungan dengan product development. Berikutnya blok yang kedua yaitu self-managing team atau saya bahasa Indonesiakan sebagai tim mandiri. Tim ini mendeliver hasil kerjanya berdasarkan beban kerja yang relatif stabil seiring waktu. Biasanya tim ini dibentuk untuk menentukan cara kerja terbaik dan secara bersama-sama bertanggung jawab untuk keseluruhan pencapaian KPI. Anggota tim yang berbeda akan memimpin kelompok berdasarkan kompetensi mereka dan bukan berdasarkan posisi mereka. Biasanya tim mandiri ini, itu menangani proses-proses yang berhubungan dengan customer service, sales atau penjualan, dan juga pabrik. Dan blok yang ketiga, flow to work team, saya sebutkan dalam bahasa Indonesianya sebagai tim proses kerja. Ini adalah sekumpulan individu yang dikelompokkan untuk tugas-tugas berbeda secara penuh berdasarkan prioritas kebutuhan. Metode kerja ini dapat meningkatkan efisiensi, dapat memungkinkan membangun keterampilan yang lebih luas, dan memastikan bahwa prioritas bisnis memiliki sumber daya yang memadai. Dan tim proses kerja ini biasanya untuk menangani proses-proses yang repetitif atau berulang, seperti di dalam bidang HR, di dalam bidang legal, dan lain-lain. Melengkapi pelajaran kita coba cari tahu apa sih karakteristik dari Agile Organization. Sekarang kita belajar dari clearview.com. Ada 5 karakteristik dari Agile Organization. Yang pertama, karakteristiknya memiliki tujuan dan visi yang sama. Mereka fleksibel dalam alokasi sumber daya dan dalam hal strategi. Mereka memiliki penciuman yang tajam dalam menangkap peluang bisnis, sehingga memberi mereka keunggulan kompetitif. Yang kedua, ciri ataupun karakteristik dari Agile Organization adalah struktur perusahaannya itu flat. Mereka memiliki orang-orang yang hands-on dalam bidangnya. Semua peran didefinisikan dengan jelas, dan karyawan diberdayakan untuk memenuhi tujuan mereka. Karakteristik nomor 3, transparansi dan pembelajaran berkelanjutan. Mereka memiliki sikap yang fail fast, yang berarti mereka terbuka untuk eksperimen. Bahkan jika percobaan gagal, ada peluang untuk pembelajaran yang berharga. Karakteristik nomor 4, organisasi yang gesit. Itu karakteristik yang nomor 4. Sehingga mendorong mobilisasi peran, mendorong untuk kewirausahaan. Pegawai terlibat di dalam hal bisnis, sehingga terdorong untuk berpikir secara bisnis. Dan yang nomor 5 karakteristiknya adalah memprioritaskan teknologi yang efektif dan user-friendly dalam praktek pengambilan keputusan dan komunikasi serta umpan balik. Belum banyak yang kita pelajari tentang Agile Organization. Ternyata ada lagi loh metodologi lain yang kabarnya dapat meningkatkan stability, faster delivery, better collaboration, namanya DevOps. Baru aja kita coba belajar ya, memahami Agile. Itu pun baru topik kecil dan sederhana yang kita bahas dalam video ini. Ternyata harus belajar lagi tentang DevOps. Semoga ada di antara rekan-rekan yang nantinya bersedia memberikan sharing pembelajaran
tentang DevOps ini. Silahkan ya, tempatkan di kolom komen. Melanjutkan ke terkejutan saya sebagai orang yang baru tahu ternyata ada metodologi lain yang namanya DevOps. Lalu timbul inisiatif untuk mencari tahu. Sebenarnya perusahaan mana saja sih yang sudah menerapkan Agile ini, lalu kemudian dapat meraih kesuksesan. Yang saya maksud perusahaan yang menerapkan Agile ini adalah perusahaan yang non-IT, non-digital, non-startup. Tapi ternyata susah mencari informasi tentang company yang sudah berhasil menerapkan Agile organization. Katanya sih perusahaan yang terdaftar di Fortune 500 itu sudah menerapkan. Tapi pada saat keyword pencarian di internet ditujukan kepada company yang sukses, itu tidak pernah berhasil tuh menunjukkan tanda-tanda perusahaan mana saja yang sudah pernah menerapkan Agile organization dan kemudian sukses. Malah alih-alih mencari yang sukses, result browsing saya mengarahkan kepada perusahaan ING, perusahaan asuransi. Di situ informasinya malah justru ING itu gagal dalam penggunaan Agile, sekaligus gagal dalam penggunaan DevOps. Yang kemudian kegagalan ini perlu kita coba pelajari lebih lanjut. Ya, sebarkan ya manfaat video ini. Semoga jadi amal baik melalui tebar ilmu. Jangan lupa subscribe, share. Oke, sampai jumpa.